Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian, Sobat E-Wisdom yang Tuhan berkati berlimpah-limpah. Terima kasih, boleh terus pemirsa Aruna Wisdom kita Official Channel. Saya percaya kita akan belajar terus dalam kasih Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, 7 minggu yang lalu, selama berturut-turut, kita sudah belajar soal kematian. Ada begitu banyak pertanyaan soal kematian, ada begitu banyak misteri soal kematian yang mungkin ada dalam hati kita, benak kita, yang mungkin belum terjawab. Saya paham bahwa 7 kali pertemuan setiap hari Kamis yang lalu belum tentu bisa menjawab semua pertanyaan. Tetapi minimal bisa membuka sedikit atau menjawab sedikit dari apa yang menjadi pertanyaan dalam diri kita masing-masing. Doakan saja, kita berdoa sama-sama supaya tahun depan ini bisa terus digali sehingga kita lebih banyak bisa mengerti soal kematian. Yang kedua, Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan pada bulan Desember, ini adalah bulan terakhir tahun 2021, dan mungkin Januari di minggu pertama, minggu kedua kita akan belajar sedikit soal hal-hal seputar kelahiran Tuhan Yesus. Ini menarik sekali Bapak Ibu sekalian. Tentang Yohanes Pembaptis dan keluarganya, keluarga Bethlehem, peristiwa-peristiwa yang menaunginya, dan bagaimana sains bisa melihat ini dari sisi yang berbeda. Intinya kita akan belajar juga tentang Herodes, dan kapan sebetulnya waktu kelahiran menurut tradisi Yahudi. Ada sekitar 5 atau 6 seri. Saya percaya dengan belajar pelan-pelan kita bisa mendapat informasi lebih, dan biarlah Alkitab boleh membongkar kepada kita banyak hal yang ingin kita ketahui membuat hati kita lebih dekat sama Tuhan. Bapak Ibu, untuk yang ketiga saya sampaikan terima kasih buat setiap masukan yang boleh kami terima. Ada banyak pertanyaan, ada banyak usulan bagaimana jika acara hari Kamis dari AWC E-Wisdom itu diperpanjang durasinya menjadi 1 jam atau 1,5 jam atau sampai 2 jam. Memang pada khotbah hari Minggu di setiap akhir bulan itu khotbahnya sekitar 1 jam atau 1,5 jam. Tetapi kenapa yang hari Kamis dibuat hanya 33 sampai 37 menit? Pendek saja Bapak Ibu. Saya pernah sampaikan di hari pembukaan dari channel ini Oktober 2020 tanggal 1, saya pernah menyampaikan bahwa pengajarannya saja akan berlangsung 33 sampai 37 menit, maksimal 37 menit, minimal 33 menit. Tentu saja dengan pertimbangan bahwa belajar itu butuh konsentrasi, butuh berpikir, butuh perenungan. Kalau khotbah memang mungkin akan sedikit lebih cair karena bersama dengan keluarga. Tetapi untuk belajar kita butuh konsentrasi yang lebih. Mungkin membuka ayat-ayat di firman Tuhan untuk mendalami setiap kata-kata yang ada. Jadi tentu saja tidak bisa dipakai dalam durasi yang panjang karena khawatirnya nanti akan ada banyak kesulitan membuat pengajaran, tujuan dari pembelajaran itu tidak sampai pada tujuannya Bapak Ibu. Jadi biarlah itu 33 sampai 37 saja, supaya nanti bisa dicerna dengan lebih baik. Juga dengan pertimbangan bahwa membuat sebuah pengajaran selama 1,5 jam atau 2 jam itu tidak terlalu mudah Bapak Ibu. Tidak mudah dan tidak murah. Jadi tentu saja ada banyak hal yang kami harus persiapkan. Koordinasinya, bagaimana urutannya, sistematikanya, dan tentu saja hasilnya mungkin akan sedikit berbeda dari apa yang kita harapkan selama ini. Tapi Bapak Ibu, tetap saya akan mempertimbangkan untuk topik-topik tertentu yang mungkin tidak terlalu berat akan dibuat dalam 1 atau 2 seri saja. Nah, saudara Tuhan, terima kasih buat apa yang sudah boleh kami terima sampai hari ini. Bapak Ibu boleh mendukung dalam segala hal, dari doa-doa Bapak Ibu, dari setiap support, moral, dari setiap dana, apapun yang kami boleh terima sampai hari ini. Sungguh saya bersama dengan tim mengucapkan terima kasih, dan Tuhan memberkati Bapak Ibu berlimpah-limpah. Kami berdoa, setiap hari kami berdoa, supaya Bapak Ibu saudara sekalian, para pemirsa dari AWC, terus diberkati dengan anugerah Tuhan. Kalau ada yang lemah tubuhnya, mengalami sakit, penyakit, biarlah tangan belas kasihan Tuhan boleh menjamah dan memulihkan, menyembuhkan, sehingga Bapak Ibu boleh belajar lebih lagi di hadapan Tuhan. Kalau ada yang mengalami gangguan dalam keluarga, dalam emosi, relasi, kami berdoa, biarlah tangan Tuhan yang manis memberikan sejahtera, sukacita, dan kuasa senantiasa
kehidupan keluarga semua diberkati, pekerjaan, aktivitas, keuangan semua diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Yang terutama, hati yang terus berkobar untuk mencari Tuhan, berpaut sama Tuhan, dan terus mau melayani Tuhan. Itu doa kami yang kami naikkan setiap saat. Bapak-Ibu sekalian, itu yang saya bisa sampaikan kepada kita semua. Dan jangan lupa tanggal 26 Desember, minggu terakhir, akan ada khotbah hari Minggu seperti bulan-bulan sebelumnya. Bapak-Ibu sekalian, Sobat Wisdom, saya pribadi berdoa bersama dengan tim, biarlah tangan Tuhan yang perkasa menyertai, membela, menuntun, memimpin, membimbing langkah-langkah hidup Bapak Ibu Saudara sekalian, para pemirsa dari Aruna Visual Audio Channel, sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya boleh berkata, amin. Jadi, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu melihat, sebetulnya kelahiran itu jatuhnya adalah ini. Nah, yang menarik adalah Yusuf bersama Maria itu pergi ke Bethlehem. Yang kita tahu kan nggak mendapatkan yang namanya ruangan di sana. Kenapa Bethlehem menjadi penuh? Bethlehem penuh karena orang-orang semuanya yang keturunan dari Daud kembali ke Bethlehem. Itu yang pertama. Kedua, kenapa jadi penuh? Alasan kedua adalah karena Yerusalem dekat dengan Bethlehem. Jadi orang-orang yang harus laki-laki pergi ke Yerusalem, itu kemungkinan besar kalau Yerusalem sudah terlalu penuh, mereka tinggal di kota-kota sekitar Yerusalem. Karena ingat, wajib pergi ke Yerusalem. Nah, salah satu kota yang mendapat tempat persinggahan, contoh kalau Anda misalnya di Indonesia ya kota-kota penyangga, daerah penyangga. Misalnya Jakarta, itu ada yang namanya Bogor, Depok, Tangerang, itu adalah kota-kota penyangga. Kenapa? Bukan Jakarta, tapi dekat dengan Jakarta. Nah, untuk ke Yerusalem mereka akan pergi. Tapi tidak semua orang bisa tinggal di Yerusalem yang notabene akan penuh dengan orang. Nah, di Bethlehem mereka tinggal. Yang menarik adalah di sana dikatakan, pada malam itu, Maria membedong anaknya dengan lampin dan kemudian menaruhnya di palungan. Kata palungan, kata lampin, itu adalah kata-kata yang kemungkinan kita dengar adalah sebuah tempat buat minumnya kambing domba, tempat buat minumnya kuda, kemudian itu kain lampin ya kain kadarnya ada. Jawabannya mudah saja. Kenapa mereka menyiapkan kain lampin dan kenapa ada yang namanya palungan yang dipakai? Ingat Bapak Ibu, orang Yahudi pada perayaan Sukkot di bulan Tisri, ada 3 perayaan, tadi peniupan sangkakala, pendamaian, yang terakhir. Ini perayaan tabernakel pondok daun adalah yang paling besar. Kenapa besar? Karena orang Israel diminta untuk mengingat lagi waktu mereka keluar dari Mesir, masuk padang gurun, mereka harus mendirikan tempat-tempat kemah yang dikenal dengan nama pondok. Jadi kata tabernakel itu adalah pondok. Bahasanya adalah sukah. Sukah atau sukot itu adalah pondok. Bentuknya bisa seperti di anyaman atau dari bentuk kain yang dilebarkan seperti tenda. Pokoknya mereka tidak boleh tinggal di dalam rumah. Jadi anak umur 13 tahun itu harus ikut orang tuanya tinggal itu selama 1 minggu di luar rumah untuk mengingat perjalanan mereka keluar dari Mesir. Maria sebetulnya sebagai perempuan yang hamil, dia tidak usah ikut. Terutama karena memang wanita pun itu tidak wajib untuk merayakan yang namanya adalah Sukkot ke Yerusalem. Tetapi masalahnya karena tidak ada tempat, lalu Maria harus ikut Joseph itu mendirikan yang namanya pondok-pondok temporer dari jerami atapnya, kemudian ditutup dengan kain. Jadi tempat sementara seperti tenda, dan di tempat itu ada yang namanya minumnya harus tempatnya palungan. Jadi kalau mendengar kata-kata kenapa ada yang namanya palungan ya, kenapa ada kain lampin ya, ini memang perayaannya perayaan Sukkot. Dan itu adanya di musim gugur.
Musim gugur cuacanya itu bukan cuaca dingin. Makanya tidak aneh kenapa ada yang bilang gini, Pak, kenapa gembala-gembala kok adanya di padang, Pak? Iya, itu musim gugur. Semua orang akan tinggal di tempat terbuka, bukan di rumah, dilarang. Nah, yang menarik adalah kalau Bapak Ibu membaca dari kitab Yohanes, ini jelas sekali Bapak Ibu. Saya bacakan Yohanes yang pertama ya Bapak Ibu. Ini janjinya Matius dan Lukas tapi sampai ke Yohanes. Tapi nggak banyak Bapak Ibu, cuma pasal-pasal pertama saja. Injil Yohanes yang pertama ini jelas banget sebetulnya. Saya membaca berkali-kali ya baru sadar bahwa ini ada setelah perspektif pola pikirnya diubah dengan kacamata pola pikir bangsa pilihan. Pada mulanya adalah firman dan firman itu bersama dengan Allah. Jadi pada awalnya ada bersama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Berarti dia stay di mana? Di sorga. Pada mulanya bersama dengan Allah, segala sesuatu dijadikan oleh dia dan tanpa dia tak ada satupun yang telah jadi dari segala yang dijadikan. Artinya apa? Kekuasaannya penciptaan semua melalui Tuhan Yesus. Di dalam dia ada hidup. Bayangkan ya. Dan hidup itu terang manusia. Artinya adalah dia sumber kehidupan. Ini bicara bahwa statusnya bersama dengan Allah, dia adalah Allah, dia mampu menciptakan dengan firman, dan dia punya hidup yang manusia inginkan, terang bercahaya dalam kegelapan, dan kegelapan tidak bisa menguasainya. Bicara mengenai kekuatan yang sangat luar biasa, bahwa kuasa gelap manapun tidak bisa untuk membatasi Tuhan. Datang seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes, ia datang sebagai saksi, memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Kesaksian Yohanes sebagai pembuka jalan Tuhan Yesus. Yohanes bukan terang itu. Ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Jadi ingat, Yohanes harus kasih kesaksian. Kenapa? Kita akan belajar nanti. Yohanes ini adalah kelahirannya. Itu sangat kondang, sangat terkenal sekali. Terdengar kemana-mana. Ekonya sampai kemana-mana. Beda sama Tuhan Yesus. Ini menarik. Ia telah ada dalam dunia dan dunia dibuat oleh dia, tapi dunia tidak mengenal dia. Ingat, karena dunia selalu melihat yang besar-besar, yang glamor, yang mentereng, yang kinclong, yang gemilau. Bapak Ibu, kalau Anda kemungkinan di masa lalu hanya matanya melihat kepada yang besar, yang kilau, gemilang, yang luar biasa penampilannya, bersinar, agak sulit untuk mungkin bisa memahami pekerjaan Tuhan. Kita melihat bahwa dari firman Tuhan, Tuhan selalu bekerja dengan cara-cara yang sama dunia berbeda. Teruskan. Ia datang kepada milik punyaannya, tapi orang-orang kepunyaannya tidak menerima dia. Ya karena apa? Penampilan dan backgroundnya tidak masuk hitungan. Tetapi semua orang yang menerimanya, engkau dan saya diberi kuasa. Kuasa bukan untuk menaklukkan, tapi untuk menjadi anak-anak Allah. Siapa itu? Mereka yang percaya dalam namanya. Makanya percaya itu penting dalam nama Tuhan Yesus. Bukan nama Kristus ya, nama Tuhan Yesus. Keselamatan karena nama ya, bukan karena jabatan, karena nama. Ini penting sekali. Orang-orang diperanakan bukan lagi, ada yang hilang, dari darah dan daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Saya berdoa Bapak Ibu terbuka hatinya dan hari ini sadar bahwa kau adalah anak-anak Allah yang bisa melihat perbuatan Tuhan secara luar biasa. Dan ini ayat 14 terbuka secara luar biasa. Firman telah menjadi daging. Apa artinya? Lahir. Firman telah menjadi daging, artinya lahir ke muka bumi. Dan, ini penting, diam di antara kita. Berdiam di antara kita. Bapak Ibu, firman jadi daging dan berdiam di antara kita. Ini luar biasa sekali. Firman telah menjadi daging dan telah tabernakel, telah sukot, berdiam. Kata berdiam itu adalah sukot, itu adalah tabernakel, itu berdiam dalam arti stay, ada dalam satu pondok bersama dengan kita. Gak bisa menangkap ini? Luar biasa sekali ya. Ternyata kata berdiam yang dipakai di sini itu dikatakan adalah firman telah menjadi daging dan suka di antara kita. Suka sukot di antara kita.
Yohanes tulis dengan jelas itu posisinya, situasinya, dia tulis dengan jelas dan tidak pernah meleset. Dan kita telah melihat kemuliaannya. Ayat 15, Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru, inilah yang kumaksudkan ketika aku berkata, akan datang kemudian daripadaku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Dan kalau Anda melihat semua ini, dikatakan adalah karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia, sebab hukum Torah diberikan oleh Musa, tapi kasih karunia di kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tak seorang pun pernah melihat Allah, tapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dia yang mengatakannya. Dari dua cerita di dua Injil saja kita tahu Firman telah datang lahir pada saat Sukot. Bapak Ibu, menarik sekali ya, Sukot. Jadi kira-kira itu pada perayaan Sukot 15 Tisri. Tanggal 15 Tisri. Tapi kan ya tiap tahun ini dirayakan berbeda-beda Bapak Ibu. Kan penanggalan Yahudi sama penanggalan kita Gregorian berbeda Bapak Ibu. Sampai sini bisa jelas ya. Jadi perayaan Sukot itu menariknya adalah kalau Bapak Ibu tahu itu ada selama waktunya adalah 8 hari. Jadi tanggal 15 itu akan selesai nanti itu pada 8 hari kemudian tanggal 22 atau 23 Tisri. Ingat apa yang disampaikan dalam kitab Imamat 12 ayat 2. Saya bacakan. Imamat 12 ayat 2. Katakan kepada orang Israel, apabila seorang perempuan bersalin, Maria bersalin, lahir anaknya laki-laki, ia najis 7 hari. Jadi najisnya 7 hari, sama seperti hari-hari ia bercemar kain, ia najis. Nah, jadi kalau kita tahu firman Tuhan berkata pada kapan Tuhan Yesus itu kemudian mendapat nama, karena ingat pada saat lahir dia belum dapat nama Bapak Ibu. Nama terjadi pada saat disunat. Kapan disunatnya? Lukas 2 ayat 21. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, baru dikasih nama Yesus. Kenapa 8 hari? 8 hari kemudian itu adalah saat di mana puncak perayaan Sukot. Jadi pada saat Tuhan itu disunat, ingat hukum Torah Musa, itu terjadi pada puncak perayaan Sukot, di mana orang Israel mereka berjalan dalam masalah-masalah kesulitan, mereka tidak tinggal dalam tempat yang mewah, mereka harus ada di tempat-tempat yang harus tidak permanen ya, bisa dipindah kapan saja, dan tepat pada hari itu mereka merayakan sebuah kebebasan. Dan Sukot ini bicara adalah perjumpaan dengan Tuhan di hari-hari sekarang ini. Istilah Sukot hari terakhir itu bicara mengenai kita bertemu dengan Tuhan. Makanya saya tadi katakan bahwa 3 perayaan terakhir itu bicara mengenai akhir zaman, pertemuan dengan Tuhan. Itu lambang-lambangnya. Sampai sini bisa dapat Bapak Ibu ya. Nah, kalau kita melihat ini semua, kita tahu ini adalah perayaan yang Alkitab katakan. Nah, teruskan Bapak Ibu. Ada banyak kisah menarik dalam kisah-kisah ini. Teruskan. Nah, kalau kita melihat Lukas 2 ayat yang ke-8. Nah, ini siapa yang pertama kali melihat? Gembala-gembala. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdiri seorang malaikat Tuhan dekat mereka. Kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Dan kata malaikat kepada mereka, jangan takut sebab sesungguhnya aku beritakan kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Dikatakan di sana adalah hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus. Jadi yang namanya gembala itu melihat Tuhan Yesus pergi kepada untuk menengok Tuhan Yesus itu tepat di sini. Di sini. Di sini Bapak Ibu. Pada hari dia lahir, hari itu juga
dikatakan gembala datang. Jadi tidak ada perbedaan waktu. Inilah tanda bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring dalam palungan. Kalau kita membaca ini Bapak Ibu, jelas banget kita membaca ini, kita berpikir, oh ya ini kemungkinan lokasinya adalah ya 15 Tisri ini adalah di gua gitu ya. Kan ada yang bilang gua. Karena orang berpikir ya kalau ternak ada di gua. Ada yang bilang di bawah, bagian bawah dari rumah. Tapi Bapak Ibu tolong mengerti, kalau kita menggunakan pola pikir orang Yahudi, waktu membaca ada seorang bayi dengan dibungkus oleh lampin dan terbaring dalam palungan. Ini pasti Sukot Bapak Ibu. Ceritanya pasti adalah peristiwa ini. 15 Tisri ini Bapak Ibu. Saya kasih lebih jelas. Kenapa? Karena pola pikir ada bayi ditaruhnya di palungan. Kalaupun misalnya tidak mau di sana, dititipkan di dalam rumah, ya bisa. Tapi ingat, Maria dan Yosef adalah orang yang sangat taat kepada firman. Taat kepada Torah. Torah itu ada sebuah apa yang Tuhan sampaikan. Dan dia taat dengan itu. Dan bayinya ditaruh di sana. Yang pertama, kalau Bapak Ibu melihat kisahnya, itu bayi akan dimandikan, dibersihkan dengan campuran garam. Ya bukan garam dapur Bapak Ibu. Untuk dibersihkan, lalu akan dibedong dengan yang namanya kain lampin tadi. Dibersihkan dahulu. Nah, itu bicara mengenai sebuah proses ucapan syukur kecil di sana. Dan yang menarik adalah, dan tampaklah bersama dengan malaikat itu sejumlah besar bantara sorga memuji Allah. Dan ayat ke-15, setelah malaikat itu meninggalkan mereka kembali ke sorga. Jadi malaikat ada di mana? Di sorga. Gembala-gembala berkata seorang pada yang lain, ayo kita ke Bethlehem. Mari kita ke Bethlehem. Berarti pertanyaannya, tadi itu para penjaga ada di mana? Bisa ketahuan ya. Itu ada di padang-padang di sekeliling kota Bethlehem. Ingat, Bethlehem adalah sebuah lokasi yang jumlah domba dan kambing lebih banyak daripada orangnya. Makanya namanya Bethlehem, rumah persediaan makan. Ada yang bilang rumah gandum, ada yang bilang rumah daging. Kenapa? Karena di sana jumlah domba lebih banyak daripada orang. Ini kota adalah kota yang sangat terpencil, agak rendah, nggak terlalu dipandang. Alkitab katakan bahwa nanti di Bethlehem akan mengalir sebuah sukacita besar. Ini nggak dipandang zaman itu. Karena jumlah orang, kepala keluarganya sangat kecil sekali, mungkin jumlah orang sekitar 100 di sana, zaman itu mungkin. Untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti diberitahukan Tuhan kepada kita. Jadi ini yang namanya gembala, itu nggak di Bethlehem, tapi di luar sedikit kota Bethlehem, dan sangat kecil kotanya. Jangan terpikir yang namanya kota Jakarta, Surabaya, kota yang namanya kota besar zaman sekarang, yang gedung-gedung tidak. Lokasinya kecil sekali. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu. Jadi yang ketemu dengan orang-orang ini adalah bayi. Beda loh Bapak Ibu sama orang Majus. Majus gak ketemu bayi. Majus ketemu anak kecil. Ini bayi baru lahir, newborn, baru lahir. Yang sedang berbaring dalam palungan. Diulang berkali-kali palungan. Kalau Bapak Ibu melihat dengan kacamata Yahudi, ada beda kacamata Barat. Barat yang biasa tinggalnya di rumah, hari itu menganggap bahwa yang namanya palungan, kain lampin, itu adalah tempat yang sangat rendah, yang mungkin memang terbuang. Ya, kita tahu. Tapi ingat, hari itu orang-orang Yahudi, semuanya laki-laki, itu akan tinggal dalam kondisi yang serba terbatas. Anda bisa bayangkan. Waktu Tuhan Yesus lahir, itu dalam kondisi yang sangat terbatas, dalam situasi semua sama. General. Mau yang dombanya banyak, mau yang kaya, mau yang kurang kaya, seperti Yusuf dan Maria, mereka harus tinggal di sebuah pondok-pondok. Jadi semuanya sama rata. Alkitab berkata, dia datang sebagai manusia dan tinggal bersama dengan kita.
Teruskan. Ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu, dan semua orang yang mendengarnya heran apa yang dikatakan gembala-gembala kepada mereka. Semua orang heran. Dulu kita berpikir waktu gembala datang yang ada di sana cuma Yusuf sama Maria sama Tuhan Yesus. Gembala cerita, semua orang heran. Lah gembala kan yang dapat beritanya banyak orang. Mereka cerita, semua orang heran. Dari sini ketahuan bahwa ternyata Joseph dan Maria dan Tuhan Yesus tinggal dalam pondok-pondok bersama-sama orang-orang yang semuanya jenderal. Nah, tadi saya katakan bahwa mau tua muda, 13 tahun ke atas, mau orang miskin, orang kaya, orang berpangkat, mau yang namanya orang besar, orang kecil, mereka harus merayakan Sukot. Wajib dengan cara yang sama. Kalau Paskah beda Bapak Ibu. Yang kaya sama miskin makannya beda. Jadi kalau yang kaya bisa terus makan kambingnya banyak. Kalau yang miskin dia bersama tetangganya 5 rumah 1 kambing. Tetapi kalau yang namanya panen juga beda. Kalau yang kaya panennya banyak. Tetapi kalau yang namanya ada peniupan trompet, orang meniup trompet dan mereka bersuka cita. Pendamaian mereka buat, tapi yang namanya Sukot itu bukan hanya dalamnya yang sama, tampilan luarnya juga sama. Kayak pendamaian, tanggal 10 Tisri. Semua orang harus lakukan, tapi kan itu kembali ke hati masing-masing. Tampilan luar nggak kelihatan. Mereka hanya berlutut, berdoa, tampilan dalam. Nggak ada yang bisa membaca. Tapi kalau Sukot, semuanya selama 7 hari. Sampai hari ke-8 baru selesai. Mereka wajib tinggal. Yang mau menggerutu ketahuan. Karena kalau cuma 1 hari, 2 hari masih bisa nahan diri Bapak Ibu. Kalau sudah 7 hari, makanya ada yang bilang kalau pergi retret itu jangan 2-3 hari, nggak kelihatan aslinya. Pergi 1 bulan. Cuma kalau 1 bulan ya habis uangnya Bapak Ibu. Banyak-banyak terjadi ini. Budgetnya nambah. Oke, berikutnya Bapak Ibu. Teruskan Bapak Ibu. Nah ini kalau ayat 19. Maria menyimpan segala perkara dalam hati dan merenungkannya. Maria suka merenungkan seperti Bapak Ibu Saudara sekalian. Kembalilah gembala-gembala sambil memuji muliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang dikatakan kepada mereka. Dan ayat 21 berkata, ketika genap 8 hari, ini bicara mengenai genapnya Tuhan Yesus dan genapnya perayaan. Ia diberi nama Yesus. Sampai sana sebetulnya ayat 21 sampai 22 itu jaraknya agak sedikit panjang, lewat sebulan. Ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Torah Musa, mereka membawa Yesus ke Yerusalem untuk menyerahkan kepada Tuhan. Yang menarik adalah ketika genap waktu pentahiran, mereka bawa ke Yerusalem untuk serahkan. Pentahiran itu untuk Maria. Ketika genap waktu pentahiran, berarti Maria 40 hari. Nah, pentahiran ini sebenarnya pentahirannya Maria. Kita buka dalam Imamat 12. Tadi kita buka Imamat 12 ya. Kalau anak laki, ia najis 7 hari. Dan hari ke-8 harus disunat. Selanjutnya 33 hari lamanya dia harus menantikan pentahiran dari darah nifas dan gak boleh kemana-mana. Dia gak boleh kena pada yang kudus, gak boleh masuk ke tempat yang kudus sampai genap pentahiran. Artinya gak boleh pergi ke sinagog, gak boleh pergi ke rumah persembahan, gak boleh pergi ke bait di mana bait suci di sana, gak boleh. Selama 33 hari, ditambah tadi 7 hari, total 40 hari. Jadi Maria perlu menunggu minimal 40 hari baru dia boleh membawa Tuhan Yesus ke Yerusalem. Jadi akhirnya dibawalah ke Yerusalem, bukan hanya untuk pentahiran yang harus dibayar oleh Maria, tetapi juga untuk menyerahkan Tuhan Yesus. Penyerahan kepada Tuhan sesuai hukum Taurat dikatakan anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Dan ingat, harus mempersembahkannya adalah sepasang burung tekukur atau sepasang anak burung merpati. Dari sini ketahuan sekali keuangan finansial dari Joseph sebagai tukang kayu itu. Ternyata dia tinggal di Nazaret, ya nggak terlalu sukses. Karena
persembahannya bukan kambing, bukan sapi, bukan domba, tapi 2 ekor burung tekukur. Berarti kelihatan keuangannya menengah ke bawah. Kalau nggak sanggup dengan burung tekukur, pakai apa Pak? Pakai gandum, itu udah miskin lagi tuh. Kalau nggak sanggup gandum, Pak, pakai jelai, lebih miskin lagi. Tadi sapi, kambing, domba, tekukur, gandum, jelai. Yang adanya sekarang di tengah, persis tengah. Nah, ini bicara kalau tengah ini berarti Tuhan ada di tengah keuangannya waktu itu. Sampai sini, Bapak bisa melihat kisah-kisah berikutnya secara luar biasa. Nah, ini yang menarik kalau kita membaca dari kisah Tuhan Yesus. Bapak Ibu, saya mau teruskan lagi. Kita masuk adalah bagaimana orang Majus hari itu datang kepada Tuhan Yesus. Yuk, kita akan melihat. Kalau yang namanya orang Majus, kita akan membuka firman Tuhan di kitab Matius. Kitab Matius. Nah, yang ini saya hapus dulu biar bersih Bapak Ibu. Oke, kitab Matius. Alkitab berkata kemudian Injil Matius pasal 2. Kita sudah bahas ya Bapak Ibu ya. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes. Jadi saya mau tulis dulu nih, Raja Herodes. Oke. Raja Herodes ini namanya Herodes Agung. Kalau Bapak Ibu ada Alkitab, Anda silakan buka yang namanya di belakang ada kamus. Anda cari yang namanya Herodes, itu ada yang namanya Herodes Agung. Herodes Agung ini punya anak banyak Bapak Ibu, punya anak banyak. Istrinya juga banyak seperti biasa. Nah, ini kalau Bapak Ibu membaca siapa saja anaknya, ini sejarah Bapak Ibu. Kalau sejarah ini enaknya adalah buktinya ada. Bapak Ibu, saya kalau membahas selalu basicnya adalah Alkitab dulu dan nanti di belakang baru ada tambahan-tambahan. Bapak Ibu, kalau kita lihat bahwa yang namanya Herodes itu, Herodes Agung, itu punya anak banyak. Tapi yang terkenal anak-anaknya adalah Aristobulus. Kemudian adalah Alexander. Ini anak ya. Ini anak dari apa? Herodes ini sebetulnya adalah orang Edom. Orang Edom. Tapi dia pengen banget untuk jadi orang Yahudi karena mereka tahu Yahudi, Judea itu sangat diberkati Tuhan. Makanya dia menikah dengan istrinya itu orang Yahudi. Ini anaknya, anak ini lahir dari istri yang orang Yahudi. Tapi 2 orang ini dieksekusi. Kemudian dia punya lagi anak yang namanya ini. Anak sulung nih. Kemudian dia punya lagi yang namanya adalah anaknya ini. Ini ada di Alkitab ini. Ada lagi yang namanya ini. Ada lagi yang namanya ini. Ini anak bungsu ini. Ini mati ini Bapak Ibu. Dieksekusi mati ini. Dieksekusi mati. Sekitar ya setelah Herodes Agung meninggal, sebelum Yesus meninggal, dia sudah eksekusi mati. Dianggap dia ingin mengkudeta ayahnya. Kemudian Antipater anaknya juga dieksekusi. Ini atas permintaan dari kaisar. Karena dia bilang sebagai anak bermasalah. Ini anak pernah mau ngeracunin bapaknya. Jadi kemudian sama kaisar juga sama. Udah disuruh bunuh aja. Siapa yang suruh bunuh? Kaisar Agustus. Kaisar Agustus yang suruh bunuh. Ini Anda bisa lihat sejarahnya ya. Nah, Herodes Agung tadinya ingin menyerahkan ini udah wafat semua ya, mati semua. Saya silang dulu. Ini meninggal ya. Tadinya dia ingin menyerahkan yang namanya tampuk pemerintahan itu kepada anak bungsunya ini. Ini kalau Anda pernah lihat yang namanya Herodes Antipas nih. Nih Herodes Antipas.
Siapa Herodes Antipas? Bapak Ibu tahu lah, itu orang yang kelak akan berurusan dengan kematian Tuhan Yesus. Masih ingat ya, Anda bisa baca. Nah, ini yang membunuh Yohanes Pembaptis ya dia. John the Baptist mati sama dia. Ini yang ngambil istrinya Filipus. Ini saudara sendiri. Jadi ini sama ini adalah saudara kandung, tapi ini adalah saudara tiri. Nah, Herodes Antipas itu mengambil Herodias, istrinya ini. Karena ngambil Herodias, kemudian dia ditegur sama John the Baptist, Yohanes Pembaptis. Dan ini dibunuh sama Antipas, kan begitu. Alkitab mencatat bahwa kerajaannya dibagi jadi 3. Jadi ini yang dia akan serahkan kepada ini. Tapi sebelum kematian, akhirnya Herodes Agung kemudian mengganti wasiatnya dan menyerahkan kepada Arkelaus, Herodes Arkelaus. 3 ini akhirnya pergi ke Rom karena mereka ingin dapat bagian semuanya, ketemu sama kaisar, dan akhir sama kaisar dibagi jadi 3. Dari mana Pak pembagiannya? Anda bisa melihat di Alkitab. Yuk kita buka firman Tuhan. Matius kedua ayat 22. Gitu. Matius 2 ayat 22. Arkelaus menjadi raja Yudea. Yudea itu adalah sebagai pengganti Herodes. Jadi Arkelaus ini penggantinya. Mereka pergi ke Rom dan akhirnya kaisar memutuskan supaya kerajaannya dibagi menjadi 3 bagian. Ada di mana? Lukas 3. Lukas 3 berkata, ayat yang pertama. Lukas 3 ayat yang pertama. Semua ada di firman Tuhan Bapak Ibu. Gak kemana-mana kok sejarah itu. Dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Judea, Herodes Antipas menjadi raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya, raja wilayah Iturea dan Trakonitis, dan Lisanias raja wilayah Abilen. Waktu itu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar. Jadi Arkelaus akhirnya tidak lama memerintah, dia wafat dan pemerintahannya digantikan oleh orang lain. Dan setelah dia wafat, ini tetap menjadi raja wilayah. Sampai akhirnya Herodes Antipas mengambil istri dari saudara tirinya sendiri. Sampai sini jelas ya Bapak Ibu. Nah, ini yang menarik mengenai orang Majus. Ayat Matius 2 ayat yang ketiga. Ayat pertama, setelah Yesus lahir di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes Agung, datang orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Siapa orang Majus? Ini sering namanya adalah ini, Magus atau Magi. Dari kata ini keluar kata magic, magician. Majus, magus, magi. Nah, ini adalah orang-orang yang belajar ilmu perbintangan. Kalau dibilang timur dari Israel itu mana? Itu adalah Babel. Nah, kalau saya bilang Babel ya Anda tahulah itu Irak, Iran ya, gitu. Sebelah timur ini Persia juga masuk nih di sana sebetulnya. Karena kan kita mengerti ini semua belajar dari orang yang bernama Daniel. Daniel ini luar biasa dipakai Tuhan Bapak Ibu, hikmatnya luar biasa, nggak ada pernah orang seperti dia untuk melihat akhir zaman. Tapi ingat Daniel ini ada di 3 generasi Bapak Ibu. Di Babel dia ada, di kerajaan Media dia ada, di kerajaan Persia dia ada. Dan ini betul-betul orang yang dipakai Tuhan luar biasa. Ingat Bapak Ibu, orang bilang sama saya, Pak,
saya pengen punya hikmat kayak Daniel. Nah, kalau itu boleh, tapi jangan hidup kayak Daniel. Loh, kenapa? Daniel ini, tolong Bapak Ibu ngerti, Daniel ini adalah seorang sida-sida. Ingat, Sadrak, Mesak, Abednego itu kerja sama raja di kerajaan, dan pangkatnya Daniel ini adalah orang tinggi sekali. Ini adalah pangkatnya luar biasa, dan berkali-kali kita membaca Daniel mendapat kekayaan yang sangat luar biasa, hadiahnya luar biasa, pangkatnya tinggi, dan dia bisa mengatasi orang-orang hebat yang ada di Babel dan Persia zaman itu. Ingat, ini adalah seorang Enoch atau sida-sida. Apalagi dia bukan berasal dari bangsa Babel, dia orang Yahudi, orang buangan. Pada zaman Raja Persia, Raja-Raja Media, Raja-Raja Babel, seorang Yahudi yang boleh ketemu sama raja sedekat itu adalah seorang sida-sida. Jadi Daniel tercatat tidak memiliki keluarga atau anak. Kenapa? Ya karena dia seorang sida-sida. Apa arti sida-sida? Dia nggak bisa punya anak karena dia dikebiri. Nah, ini sejarah yang mungkin jarang disampaikan, Bapak Ibu, menarik sekali. Makanya luar biasa ya, dia mengalami mungkin tidak punya keturunan di sana, tapi dia mendapat hikmat yang sangat luar biasa. Jangan tunda menerima Yesus. Hanya Yesus yang sanggup melepaskan Anda dari kesalahan dan dosa. Selalu ada waktu bagi Dia, tetapi tidak selalu ada waktu bagi Anda. Mari, ikuti saya mengucapkan doa berikut dengan yakin. Tuhan Yesus, ampuni semua kesalahan dan dosaku. Saat ini dengan sadar dan rela, aku mengundang Engkau sebagai Tuhan, Raja, dan Juru Selamat hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus untuk namaku telah dicatat dalam kitab kehidupan. Amin.